Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore, kapanpun teman-teman menonton video ini. Hari ini kita akan membahas beberapa hal ya. Pertama, pengelolaan citra digital dan convolutional neural network. Tanpa berlama-lama, kita akan pergi terlebih dahulu ke teorinya. Kita mulai dengan pengelolaan citra digital ya. Jadi pengelolaan citra digital itu proses di mana kita melakukan operasi pada gambar digital dengan tujuan meningkatkan kualitas visual, mengekstrak informasi, atau menyiapkan citra untuk pengenalan otomatis. Contoh implementasinya apa? Nah, contoh implementasinya ketika teman-teman menggunakan, background, remover gitu ataupun, kalian pakai Canva untuk menghapus background. Nah, itu melibatkan pengelolaan citra digital gitu. Nah, salah satunya adalah segmentasi objek gitu, di mana nanti gambar ini akan dideteksi mana yang harus dihapus ya, segmen mana yang harus dihapus dan segmen mana yang harus di-keep gitu. Kemudian salah satu implementasinya adalah peningkatan kualitas citra. Nah, teman-teman mungkin bisa pakai, Remini misalkan, nah itu melibatkan pengelolaan citra digital ya, walaupun secara lebih spesifik kita nggak tahu di dalamnya apa. Oke, tapi satu yang perlu teman-teman perhatikan di praktikum kali ini, itu tidak secara detail dan spesifik membahas tentang pengelolaan citra digital. Saya harap teman-teman bisa lebih, dalam lagi gitu untuk menggali tentang si pengelolaan citra digital ini dengan ilmu yang didapatkan dari praktikum kali ini. Oke, lanjut ke praktikumnya. Sekarang kita akan menggunakan OpenCV ya untuk melakukan proses pengelolaan citra digital. Nah, selain fleksibel dan mudah digunakan, OpenCV ini adalah salah satu library yang cukup terkenal gitu dibanding library pengolahan gambar lain. Oke, kita panggil OpenCV dengan cara memanggil CV2 ya. Tapi pastikan teman-teman sudah menginstal ini terlebih dahulu. Oke, saya langsung ke sini karena saya rasa kebanyakan teman-teman menggunakan Colab, jadi tidak perlu melakukan instalasi lagi ya, karena sudah terinstall secara otomatis. Silakan panggil OpenCV, kemudian kita akan panggil lagi di sini ya, OpenCV sebagai CV2 ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai alias, misalkan SC misalkan ya. Nah itu bebas ya, kalian mau pakai apapun, cuman pastikan nanti aliasnya yang dipanggil. Oke. Selanjutnya, sekarang kita akan coba melihat ya atau menampilkan gambar yang sudah kita siapkan sebelumnya dengan cara CV2 ya, ini sebagai library-nya kemudian .imread ataupun image read diikuti dengan path-nya. Path-nya bebas, boleh relatif, boleh absolut ya. Tapi kalau misalkan teman-teman pakai Google Colab, root ataupun folder root-nya ini ada di sini ya. Nah, di bagian folder ini. Oke, jadi folder ini kalau misalkan di lokal adalah folder yang bersamaan dengan file notebook-nya. Oke, sekarang kita langsung jalankan aja. Oke, di sini kalau misalkan kita lihat, ini adalah citra asli yang sama persis dengan gambar aslinya. Kalau misalkan kalian perhatikan, di sini ada color BGR to RGB ya. RGB ini apa teman-teman? RGB ini model warna. Nah, jadi kalau misalkan apa yang teman-teman lihat sekarang di laptop kalian, itu formatnya RGB gitu, red, green, dan blue. Emang ada model warna selain RGB? Oh, banyak gitu. Salah satunya ketika teman-teman mengunjungi percetakan. Nah, kalian lihat tinta printernya. Di tinta printer biasa ya pada umumnya, itu warnanya bukan red, green, dan blue gitu, melainkan cyan, magenta, apalagi yellow dan hitam ya atau warna kinya gitu. Itu disebut sebagai CMYK yang biasanya digunakan dalam percetakan. Nah, secara lebih spesifik ya, kembali lagi saya ingatkan untuk model warna silakan teman-teman kembali gali lebih lanjut ya. Ini adalah ilmu paling dasar yang mungkin teman-teman bisa gali ketika memulai pengolahan citra digital ini ya. Oke, sekarang kita sudah berhasil menampilkan citra aslinya. Sekarang kita akan melakukan beberapa operasi sederhana seperti grayscale dan beberapa operasi dasar ya. Grayscale ini seperti namanya, dia akan mengubah gambar menjadi skala abu-abu. Oke, saya nggak akan jelaskan secara teknis ya, maksud dari skala abu-abu itu seperti apa ya. Tapi dari sini ya, teman-teman bisa lihat bahwa skala abu-abu itu warnanya adalah hitam dan putih dengan persentase yang sesuai dengan gambar aslinya. Walaupun tidak menyertakan warna seperti kuning ya, ini ada warna kuning di kulitnya misalkan, nah itu tidak disertakan di sini. Yang ada hanya persentase hitam dan putih membentuk gambar skala abu-abu. Nah, kemudian di sini kalau misalkan teman-teman, perhatikan ya, ada salah satu blok kode
yang dari komentarnya mengatakan bahwa blur dan edge detection ya. Oke, blur dan edge detection dalam hal ini itu satu paket ya. Blur di sini itu digunakan untuk mendeteksi edges ya. Jadi kalau misalkan teman-teman perhatikan, nilai dari blurnya, gambar blurnya itu memang cukup mirip dengan gambar aslinya. Tapi di titik tertentu ya, di perbesaran tertentu itu ada garis-garis yang melebihi gambar aslinya. Nah, garis tersebut itulah yang ditangkap sebagai edges gitu atau sebagai tepi. Nah, ini adalah teknik menggunakan Kenny Edge Detection ya. Untuk deteksi tepi ini, itu ada banyak sebenarnya teman-teman. Ada Prewitt, ada Sobel, ada Kenny juga, dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang paling umum dan cukup bagus itu adalah Kenny Edge Detection. Nah, nanti teman-teman silahkan lebih lanjut pelajari tentang deteksi tepi ini ya. Oke, selanjutnya di sini teman-teman kita bisa melakukan rotasi pada gambar. Nah, rotasi pada gambar ini dipakai di banyak hal. Misalkan teman-teman mau buat gambar baru nih atau bukan segmentasi, augmentasi gambar baru misalkan. Entah itu tujuan untuk menambahkan dataset ataupun ada tujuan lain. Nah, ini rotasi seperti ini biasanya digunakan. Walaupun untuk augmentasi, rotasi secara langsung seperti ini sebenarnya bukan jarang sih, cuman biasanya digunakan teknik yang lebih oke gitu supaya hasil dari augmentasinya ini lebih halus gitu, lebih nggak kasar ya. Kalau misalkan ini kan kelihatan banget gitu, di rotasi 45 derajat. Nah, selanjutnya teman-teman, bisa melakukan flip ya. Nah, jadi yang kiri jadi kanan, yang atas jadi bawah gitu, tergantung flipnya horizontal ataupun vertikal. Kemudian kita bisa juga melakukan resize ya, seperti ini. Kemudian kita bisa melakukan segmentasi. Segmentasi ini apa? Ya, seperti yang bisa saya jelaskan tadi ya. Jadi segmentasi salah satu contohnya adalah ketika teman-teman ingin menentukan gambar mana yang harus dihapus, yang mana yang harus di-keep gitu. Antara background dan objek aslinya itu yang mana. Nah, itu segmentasi dibutuhkan di situ. Ada banyak banget teknik segmentasi, yang paling mudah adalah thresholding. Nah, thresholding ya seperti namanya, itu dia menampilkan di batas tertentu saja. Contohnya, kalau misalkan ternyata dari warna grayscale, warnanya itu lebih dari 120 ya, dia akan diubah menjadi putih ya, atau 255 di sini. Kemudian kalau misalkan dia di bawah, 120, dia akan, diubah jadi 0 ya. Oke, jadi, untuk parameternya itu urutannya adalah source, trace, max value, sama type-nya. Source di sini ya, ini adalah, variabel yang tadi udah kita buat ya, ada variabel yang namanya gray. Sebentar. Nah, ini, yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi gambar ini yang akan dijadikan sebagai source untuk, segmentasi gambar itu sendiri. Kemudian, di sini adalah batasnya, oke, atau batas thresholding ya. Kalau misalkan teman-teman tadi tentukan 120, berarti nilai thresholding-nya adalah 120 gitu. Jadi kalau misalkan nilai warnanya itu lebih dari 120, dia akan jadi putih, kalau misalkan kurang dari sama dengan, itu akan menjadi hitam, gitu ini ya. Jadi 255 itu putih, 0 itu hitam. Kemudian, trace binary ini menunjukkan tipe dari jenis thresholding ya, dalam hal ini adalah, binary thresholding. Oke, kalau misalkan teman-teman lihat di sini ya, nilai yang hitam ini, gambar yang hitam ini adalah nilai dari piksel warna yang lebih dari yang kurang dari ya, 120 gitu. Oh ya betul, yang kurang dari 120 ya, karena thresholding-nya 120. Oke. Nah, salah satu tujuannya, misalkan teman-teman ini contoh aja ya, walaupun real case-nya itu jarang digunakan di kasus ini. Misalkan ada tebing nih, teman-teman mau coba nyari kira-kira ada batuan mulia nggak ya di sini. Jadi teman-teman foto, kemudian teman-teman tahu batuan mulia itu warnanya biru. Jadi teman-teman cari kira-kira ada nggak sekelompok atau segumpal batu yang warnanya biru. Kemudian teman-teman pakai teknik thresholding seperti ini, walaupun tidak sama persis ya. Dengan thresholding yang kita pakai sekarang. Oke, karena ini formatnya abu-abu gitu, berdasarkan nilai dari source-nya. Nah, selanjutnya ya, kita bisa melakukan erosi
dan dilasi. Oke. Oke, baik erosi maupun, dilasi itu berhubungan ya teman-teman. Jadi, kalau misalkan erosi ini tujuannya adalah mengikis pinggiran objek putih, sementara dilasi ini adalah menumbuhkan pinggiran objek putih ya. Sekarang kita coba jalankan ya, maksudnya seperti apa? Oh sorry, import SNP. Oke, nanti kalau teman-teman, ketik ulang silakan taruh di paling atas saja ya. Nah, seperti ini. Nah, mungkin tidak terlihat ya, tapi dari definisi tadi teman-teman tahu kalau misalkan erosi itu adalah, proses di mana kita mengikis pinggiran objek putih. Coba bandingkan dengan ini. Oke, maka teman-teman akan lihat perbedaannya ya, di mana objek putihnya ini, itu terkikis gitu. Di rambutnya perhatikan, di sini ada putih, oke, sementara di sini sudah tertutup ya. Sementara di lasi itu sebaliknya. Oke, teman-teman selanjutnya kita akan bahas tentang CNN atau Convolutional Neural Network. Nah, yang penting atau yang perlu garis bawahi adalah convolutionalnya. Oke, kita akan lihat ya. Jadi CNN ini apa sih sebenarnya? Oke, teman-teman mungkin tahu representasi gambar dalam bentuk angka itu bisa dalam tensor satu dimensi ataupun tiga dimensi. Nah, di dalam deep learning biasa itu digunakan yang namanya fully connected layer, di mana keseluruhan nilai ini itu dikasihkan secara langsung ke dalam, modelnya, ke dalam mesinnya untuk dia belajar. Nah, hal ini itu akan menjadi, sangat sulit kalau misalkan fiturnya ini terlalu banyak. Kenapa terlalu sulit? Karena fiturnya ini tidak semuanya dibutuhkan, teman-teman. Sekarang gini deh, kalau kalian lihat muka saya, kalian, tidak mengenali saya berdasarkan ini dong, berdasarkan nilai piksel warna di muka saya gitu, melainkan dari sudut bibir, dari bentuk wajah, warna kulit, bentuk hidung, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dicoba untuk ditiru oleh si CNN atau Convolutional Neural Network ini sendiri. Di mana dia itu mencoba untuk mengekstrak fitur penting dari masing-masing, window lokal ya atau bagian lokal. Nah, ini diperkecil kemudian sampai mendapatkan fitur pentingnya. Oke, teman-teman mungkin bisa lihat ya bagaimana cara kerja dari CNN dari gambar ini. Nah, ini source-nya, dari anak anak AI, teman-teman bisa cari di YouTube ya. Di mana di sini bisa kita lihat bahwa, dari keseluruhan nilai gambar ya, ini anggap sebagai tensor sebuah gambar, itu dilakukan sebuah pemeriksaan ya, berdasarkan nilai ataupun ukuran tertentu. Ini kita sebut sebagai window. Nah, jadi, dicek nih satu-satu, bergeser bergeser bergeser, sampai yang tadinya gambarnya, itu tensor gambarnya itu sebesar ini, diubah menjadi lebih kecil gitu, lebih representatif. Oke, sekarang kita lihat gambar ini nih. Nah, jadi tahapannya teman-teman, itu dimulai dari input layer. Nah, masukkan gambar dalam bentuk matriks, kayak misalkan tadi contohnya adalah gambar yang ada di sini ya. Nah, misalkan gambarnya adalah ini gitu dalam format RGB seperti ini, kemudian representasi matriksnya atau tensornya adalah seperti ini. Nah, kemudian oke, kita kembali ke sini. Cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya adalah dengan melakukan konvolusi, yaitu mendeteksi fitur lokal seperti tepi, garis, sudut, dan pola. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menggunakan kernel ataupun filter. Nah, kernel ini atau filter ini sebenarnya secara matematis itu bentuknya seperti array, teman-teman, seperti tensor juga gitu. Nah, seperti ini filter ya, digunakan untuk ekstraksi, fitur pentingnya nanti. Ukurannya bisa 3x3 atau 5x5. Kemudian, dilakukan pergeseran gitu, setelah dilakukan ekstraksi fitur tadi, digeser gitu. Nah, kalau misalkan di sini kita kembali ke sini, dia digeser nih setelah ekstraksi fitur di fitur lokal yang ini ya, di bagian lokal yang ini dia bergeser sebanyak, 1 ke sebelah kanan. Nah, sebenarnya nggak harus satu ya, teman-teman bisa tentukan, nilai pergeserannya. Nah, kemudian dia masuk ke dalam activation layer gitu, sama seperti fully connected ya, seperti deep learning pada umumnya dia pakai activation, layer kayak misalkan ReLU ataupun lain sebagainya. Baru kemudian dilakukan pooling layer. Nah, pooling layer ini yang seperti apa? Pooling layer yaitu adalah
untuk menangkap ataupun mengurangi dimensi data ya, atau downsampling namanya. Tujuannya adalah memperkuat fitur domain dan mencegah overfitting. Nah, jadi kalau misalkan, kita punya ukuran yang lebih besar atau matriks yang lebih besar, kita bisa melakukan downsampling dengan melakukan, pooling ya. Pooling ini ada banyak jenisnya, ya salah satunya adalah max pooling, average pooling, dan to max pooling. Itu yang nanti teman-teman silakan pelajari lebih lanjut ya. Tapi tenang aja, langkah-langkah ribet tadi itu tidak akan kita lakukan secara manual, kita akan menggunakan TensorFlow ya untuk bantuan kita mewujudkan si CNN. Nah, jadi dengan TensorFlow ini kita bisa secara mudah ya tinggal memanggil, metode dan function dan segala macam gitu untuk mewujudkan si CNN tadi. Di sini kita akan menggunakan dataset MNIST, nah bentuknya itu adalah seperti ini teman-teman ya, berupa tulisan tangan dari angka. Kemudian kita akan bagi atau split nilai X dan Y-nya ini, kemudian X, dan Y-nya ini ke dalam, nilai train dan testnya. Kemudian kita lakukan normalisasi ya, jadi normalisasi ini bisa kita lakukan untuk mencegah, adanya kesalahan ataupun kesalah pengertian dari model ya, untuk melihat nilai yang terlalu tinggi ataupun terlalu kecil. Jadi kita normalisasi terlebih dahulu. Dan di sini bisa kita lihat bahwa nilai dari X-nya itu ada 6.000 ya, begitupun dengan Y-nya, di mana nilainya itu ukurannya itu adalah 28 kali 28. Nah, satu di sini maksudnya itu adalah satu channel warna ya atau, apa istilahnya grayscale. Nah, di sini bisa kita lihat representasi tensornya seperti apa, tapi saya rasa ini tidak terlalu penting karena nggak akan kelihatan juga ya ini bentuknya seperti apa. Nah, di sini kita akan membangun modelnya ya, modelnya ini berbentuk sekuensial, dia berbentuk, sequence ataupun urutan ya. Nah, seperti yang dibahas di pertemuan sebelumnya, mungkin saja sebuah model itu tidak berbentuk sekuensial, seperti itu teman-teman. Oke. Selanjutnya ya, di sini kita akan, membahas apa saja ya parameter-parameter yang masuk ke sini. Nah, kalau misalkan teman-teman perhatikan ya, di sini ada 32, 3,3 activation value dan seterusnya gitu. Nah, ini adalah convolutional dua dimensi atau convolutional 2D ya. Di mana kalau misalkan kita perhatikan nilai-nilai di sini, pertama berapa tadi? 32 ya, betul ya? 32 ini adalah jumlah atau fitur kernelnya. Nah, jadi model ini bakal belajar dari 32 pola atau fitur berbeda. 3,3 itu ukuran kernel atau filternya. Nah, jadi kalau misalkan tadi kalian ingat, sebuah kernel atau filter itu punya ukuran juga. Nah, activation ReLU-nya ini berarti kita pakai activation ReLU, kemudian input shape-nya ini adalah input, ukuran input yang, didapat dari shape, datasetnya ya, yaitu 28,28, kemudian koma satu. Nah, koma satunya ini menunjukkan dimensi warnanya. Jadi dia grayscale ya atau, cukup masukkan angka satu di sini. Kemudian kita lakukan max pooling ya. Jadi max pooling itu seperti yang tadi dibahas untuk melakukan downsampling ya, tujuannya adalah downsampling. Jadi 2,2 ini adalah ukuran window pooling ya. Jadi nilai maksimumnya ini diambil dari tiap, kotak 2 kali 2 ya. Nah, jadi tujuannya menurunkan dimensi, memperkecil fitur map dan ya tadi gitu, intinya adalah downsampling untuk mencegah overfitting juga. Kemudian sama seperti ini ya, sama seperti sebelumnya convolutional 2D ini sama, cuman mungkin beberapa parameternya berbeda, max pooling-nya juga sama, kemudian di-flatten. Nah, kenapa harus di-flatten? Nah, karena kita sudah masuk ke fully connected layer nih, sekarang kita masuk, menggunakan flatten tujuannya adalah mengubah tensor yang tadinya 3D ataupun, beberapa dimensi menjadi satu dimensi gitu. Misalkan, ukurannya 7,7,64 nih. Nah, diubah menjadi 3000, berapa tuh? 6 sorry, bentar ya, 7 kali 7 kali 64 ya, 3136 ya. Ya, seperti itu. Nah, jadi di-flatten nih. Kalau misalkan tadi teman-teman lihat nah ini, di sini, nah flatten ini di bagian yang ini. Nah, jadi dia yang tadinya, berbentuk seperti ini ya, multidimensi, dia dibentuk menjadi satu dimensi saja gitu. Nah, ini masuk ke fully connected layer ya setelah ini. Oke, kembali lagi ke kodenya. Nah, sekarang
kita masuk ke, dense layer di mana ini, seperti yang saya bilang fully connected ya, di mana dia bakal meneruskan ke layer terakhir atau output layer ya. Kalau misalkan teman-teman lihat, nilainya ini adalah 10. Nah di sini. Kenapa harus 10? Karena kelasnya juga 10 gitu, berdasarkan, nilai kelas yang sudah ditentukan di datasetnya ya. Jadi antara 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu. Jadi ada 10 kelas gitu untuk masing-masing pendeteksian, tulisan tangannya ini. Jadi untuk optimizer, loss, dan metric ya teman-teman bisa, pahami sendiri ya bahwa untuk masing-masing, hyperparameternya, sorry bukan hyperparameter, lebih tepatnya untuk, eee, optimizer, loss, maupun metricnya menggunakan, yang disebutkan pada kode berikut ya. Oke, ini model summary, ini nggak harus sebenarnya, cuman kita bisa lihat, eee, ringkasan dari modelnya ini seperti apa. Nah, seperti ini nanti ringkasannya. Kemudian teman-teman bisa melakukan model fit, diikuti X-trend, Y-trend, epoch, validation data. Nah, ini validation datanya bisa teman-teman masukkan dengan validation data yang sudah kalian, spread sebelumnya ya. Nah, sebenarnya history ini nggak perlu teman-teman, cuman kalau misalkan kalian mau nge-plotting, mau lihat, diagramnya ya, diagram yang biasanya naik turun itu untuk, untuk melihat apakah salah satu tujuannya ya, ada untuk melihat apakah overfitting atau tidak dan seterusnya, kalian bisa masukkan ke history. Karena model.fit ini akan mengembalikan, data yang nanti akan masuk yang, berupa, nilai evaluasi ya salah satunya. Sini kita coba jalankan aja. Oke, kita coba ubah ke T4 ya. Oke, connecting dulu. Ini supaya cepat aja, kita pakai T4 supaya, untuk, klasifikasinya ini bukan, sorry, pelatihannya ini berjalan lebih cepat ya. Oke, sambil menunggu connecting kita akan membahas baris kode selanjutnya. Oh sorry, citra aslinya jadi kehapus ya. Sebentar saya re-upload terlebih dahulu. Ini sebenarnya nggak penting sih karena, kita ini prosesnya dimulai langsung dari si CNN tadi. Cuman nggak apa-apa supaya gampang aja dan nggak ada error. Oke. Sambil menunggu, tadi, atau kode baris kode tadi selesai ya, kita akan membahas, sebentar kita ke sini dulu. Nah, sini, melatih model CNN ya. Kita sampai sini tadi, kemudian kita bisa melakukan evaluasi nih. Jadi evaluasi ini sama seperti pertemuan kemarin. Jadi tujuannya adalah melihat apakah overfitting atau tidak, kemudian bagaimana, eee, bagaimana performa model terhadap data validasi ataupun data training dan seterusnya, gitu. Nah, oke, untuk praktikumnya sampai sini ya. Ini tadi kayaknya salah nambahin saya, jadi kita hapus aja. Harusnya ini ada di atas tadi. Oke, sip. Nah, sampai evaluasi aja. Nah, teman-teman silahkan jalankan skripnya. Kemudian sampai sini, itu disimpan dan di-download ya. Baru setelah itu dikirimkan di, form seperti biasa. Oke, nah nanti sampai muncul matriks, evaluasi ya, ataupun, plotting dari evaluasi dari model yang teman-teman latih tadi. Oke, teman-teman, untuk praktikum kali ini segitu saja. Jangan lupa untuk menonton video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.